Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu support dan dukung channel Kang Tro. Pada kesempatan yang baik ini tidak lupa doa saya buat panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah segala urusan, selalu diberi kemuliaan, perlindungan, kecukupan dari Tuhan dan alam semesta. Tema kita pada kesempatan ini adalah cara yang paling ampuh untuk mengasah ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan adalah ilmu di mana kita bisa menangkap frekuensi dari alam semesta, sehingga kita mendapatkan suatu getaran, di mana getaran itu kita bisa membaca sebuah keadaan. Terkadang orang yang paham dengan ilmu kebatinan ini bisa tahu sebelum terjadi. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan ini memang memiliki kepekaan otak yang luar biasa atau kepekaan frekuensi pikiran yang luar biasa. Nah, cara mengasahnya, di sini saya akan membagikan 3 cara saja. Semoga saja nanti teman-teman bisa melakukan atau menjalankan sendiri di rumah. Cara yang pertama untuk teman-teman apabila ingin mengasah kekuatan ilmu kebatinan jenengan, yaitu bisa dengan olah nafas. Cara pertama itu sebenarnya, karena apa? Di saat sampean menyampaikan frekuensi telepati atau menyampaikan vibrasi diri sampean, sebenarnya frekuensi otak itu berperan. Jadi ilmu kebatinan jenengan ini bukan soal rasa jenengan yang keluar. Yang memiliki frekuensi ini bukan rasa, yang memiliki frekuensi ini adalah pikiran. Gelombang itu adanya di pikiran. Makanya di saat sampean merasakan sesuatu lah, rasa sesuatu itu akan disampaikan oleh gelombang pikiran jenengan sehingga sesuai tertuju kepada target atau titik fokus sampean itu tadi. Nah, kenapa cara mengasahnya kok dengan teknik pernapasan? Teknik pernapasan di sini sebenarnya adalah untuk mendorong kekuatan atau menambah kekuatan vibrasi panjenengan atau kekuatan tenaga dalam sampean. Nah, pernafasan ini sebagai pendorongnya. Contoh di saat sampean menginginkan sesuatu, sampean ingin banget gitu. Di situ sampean pakai pernapasan. Nah, ini energinya akan didorong ke otak. Saat sampai otak menyampaikan gelombangnya atau frekuensinya ke alam semesta. Karena kuat hendaknya kebatinan jenengan itu juga dipengaruhi oleh energi panjenengan sendiri.
Nah, untuk mempertajamnya, makanya untuk yang pertama bisa sampean melakukan pernapasan. Yang sering saya sampaikan di video-video saya, pernapasan ada pernapasan dada, perut, bawah perut, dan kepala. Nah, pernapasan kepala ini sebagai penyampai gelombang ini tadi. Yang memperkuat energi jenengan itu adalah 3 titik di bawah. Terutama pernapasan bawah perut itu untuk mengangkat ataupun menambah level energi atau vibrasi panjenengan. Kalau dada itu untuk menahan amarah ataupun dari unsur api. Kalau perut itu untuk unsur tanah. Saat sampai punya keinginan, sampai ingin belajar kanuragan, belajar kesaktian, yang hubungannya dengan kanuragan loh, ini sampai pakainya pernafasan perut. Tapi jangan lupa, energi itu sebenarnya meningkat itu karena sampai sering pernafasan bawah perut. Karena di bawah perut ini di situ ada cakra dasar untuk meningkatkan mental dan keyakinan diri sampean. Ada juga cakra akar, itu akar dari semua energi panjenengan yang menyampaikan energi ke seluruh tubuh sampean. Ada juga cakra sek itu untuk membangun kreativitas diri sampean, terhilang dari rasa males. Nah, gitu. Nah, di saat energi itu sudah full, sampai bisa menguasai sistematis ataupun teknik-teknik energi ini, cara kedua untuk mengasahnya yaitu dengan meditasi. Meditasi itu juga bisa mempertajam dan memperkuat kebatinan jenengan. Karena dalam meditasi jenengan, antara otak kanan, otak kiri, otak kecil ini bermusyawarah, dan disitulah memunculkan sebuah intuisi. Nah, intuisi panjenengan inilah yang akan mempertajam kebatinan panjenengan. Sebenarnya di situ. Jadi tidak semata-mata hanya mainnya dirasa. Kebatinan itu enggak pakai rasa, sampai merasakan kan ini. Tetapi otak yang bekerja. Kalau ingin mengasah, ya otaknya yang diasah, bukan rasanya, otaknya. Karena yang menangkap semua kepekaan jenengan itu tertangkapnya di otak sampean. Walaupun pakai alatnya indera perasa, indera penglihatan, indera pendengaran, tetapi yang bekerja di situ sebenarnya adalah otak kita. Kalau kebatinan ini masuknya ke alam bawah sadar kita. Jadi makanya meditasi itu bukan sekedar diam, tenang, membuka cakra, membuka aura, membuka mata batin, enggak. Bisa ke sarana itu. Tetapi sebenarnya dari meditasi itu sampean bisa mengontrol diri sampean, mengontrol hawa nafsu sampean, mengontrol amarah sampean. Nah, di saat sampean bisa mengontrol itulah kebatinan sampean akan semakin tajam gitu. Dan cara yang ketiga, yang ini harus sebenarnya wajib kalau sampean ingin kuat kebatinannya. Bahkan bukan kebatinan saja. Kalau sampean pengen kuat mata batin sampean, yaitu membaca.
membaca setiap apapun yang ada di hadapan panjenengan. Karena dengan membaca itulah nanti sampeyan merekam memori dalam pikiran sampeyan. Apapun yang ada di hadapan sampeyan. Mungkin orang lain, hewan, tumbuhan, keadaan alam, situasi alam sekarang, situasi sebuah negara, situasi tempat-tempat yang sampean datangi, ya kita harus membacanya di situ. Maksudnya membaca adalah kita mampu mengkaji apapun yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan. Kita harus kaji ulang. Jadi kita antara otak kanan, otak kiri, ini ada pengkajian, ada musyawarah di situ. Sehingga nanti otak kecil akan menentukan. Di saat kita pandai membaca, saya jamin kebatinan sampean akan luar biasa. Ya, sampean mampu membaca setiap apapun yang ada di hadapan sampean ataupun yang ada dalam diri sampean. Saya jamin 1000%. Intuisi sampean, terawangan sampean, kebatinan sampean, mata batin sampean, kecerdasan sampean, semua cakra sampean, saya jamin akan luar biasa. Karena sebenarnya kita itu mengkaji tentang kehidupan. Nah, kita hidup di alam semesta. Di saat kita mampu mengkaji apapun yang ada di hadapan kita, sebenarnya kita akan menemukan solusi-solusi dari semua permasalahan kita. Bahkan kalau kita pandai membaca orang lain, di situ kita di saat melihat orang saja sudah kebatinannya sudah main. Oh, orang ini sedang ini, orang ini mengalami ini, orang ini sakit ini sudah tahu. Makanya puncak dari ilmu kebatinan ini adalah weruh sadurunge pinarah. Weruh sadurunge pinarah atau tahu sebelum kejadian. Karena apa? Ya karena membaca ini tadi. Karena membaca ini tadi. Kalau rasa kita itu nggak akan mampu menembus, itu nggak akan. Menembus apa kan gitu. Rasanya ini, wah, bukan rasanya saja. Rasa itu setiap saat bisa berubah gitu. Tetapi di saat kita mampu membaca, mampu mengkaji, mampu memahami, di situ kita akan dapat sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang akan meningkatkan kebatinan sampai intuisi sampai itu jadi luar biasa gitu. Sampai bisa mengambil keputusan-keputusan yang mutlak, yang luar biasa di saat sampean mampu membaca semua ini. Hidup itu kan disarankan, bacalah, baca dirimu, baca apapun yang ada di luar dirimu. Karena di saat sampean pandai membaca, maka sampean akan menyaksikan luar biasanya ciptaan Tuhan. Saat sampean bisa membaca dirimu, maka kamu akan bisa membaca orang lain. Di saat kamu bisa menguasai dirimu, maka kamu akan bisa menguasai orang lain. Karena kamu ya orang itu, aku ya kamu ya aku, kita ya alam, alam ya kita. Kita semua satu kesatuan. Nah, dampak dari membaca itulah kita menguasai diri kita. Kita tahu diri. Nah, itu juga sangat luar biasa untuk kebatinan kita. Makanya konsep ilmu kebatinan itu tidak sekedar mantra,
tidak sekedar tirakat. Mantra itu hanya untuk membangun sugesti diri saja. Kalau sampean pakai mantra ini nanti sampean sakti. Kalau sampean pakai mantra ini sampean punya ilmu ini. Kalau sampean sudah tirakat 7 hari mantranya ini sampean merasa punya ilmu ini. Kan merasa punya. Rasa main sampean. Karena apa? Ini mainnya juga masih sugesti gitu. Bahkan di saat sampean pandai membaca, sampai belajar spiritual, nggak usah cari orang pinter. Sampai bisa belajar sendiri dengan membaca dirimu dan alam semesta ini. Bukan hanya kebatinan. Bahkan sampai bisa mendapatkan pengetahuan spiritual yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya orang belajar itu nggak harus cari guru yang sakti, yang pinter, yang ini enggak. Semua itu kembali ke dirimu sendiri-sendiri. Nggak ada guru yang bisa membuat muridnya pandai. Kalau muridnya sendiri tidak mau belajar, tidak mau pandai. Cara kita belajar yaitu membaca apapun yang ada pada diri kita dan alam semesta ini, ya, karena kita hidup di sini gitu. Ya kalau kita hanya bingung nyari benda-benda yang tidak kelihatan, kebatinan sampan itu jadinya rusak. Di saat sampan pengen ilmu kebatinan, pengen taunya cuma energi di pohon itu, makhluk di sana apa, kodamnya apa, ini isinya apa, itu nggak ada gunanya untuk hidup. Batinan itu bukan itu. Batinan itu manfaatnya di saat kita menjalani kehidupan itu agar kita bisa nyambung vibrasinya atau nyambung frekuensinya dengan apapun yang ada di hadapan kita gitu. Matur suwun buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di live ini, sudah berkenan menyempatkan diri, sudah berbagi like, sudah mau share, sudah subscribe channel ini. Doa terbaik saya buat panjenengan semuanya yang sekarang sakit segera diberi kesembuhan, yang sekarang susah cepat diberi jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan, yang sekarang lagi banyak hutang cepat dikeluarkan dari hutang-hutangnya, yang sekarang dalam masa sulit cepat diberi keberkahan agar cepat keluar dari masa sulitnya, yang usahanya lagi seret lancar laris kembali, yang dagangannya lagi sepi besok laris kembali dan mendapatkan hasil, yang belum dapat kemakmuran segera mendapatkan kemakmuran, dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita panjenengan sekeluarga didengarkan, diberkahi, dirahmati oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya, lakukan 3 hal itu tadi kalau sampean pengen memiliki kebatinan yang luar biasa. Belajar ilmu kebatinan itu tidak harus cari guru. Sampean bisa belajar kepada alam semesta. Sampean bisa belajar ke alam semesta. Di saat mau ada bencana, hewan sudah tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Berarti kepekaan, kebatinan masih peka hewan. Kita bisa belajar ke pohon, ke hewan, ke tumbuh-tumbuhan, kita semua bisa belajar dari alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah guru yang luar biasa dan tidak mungkin membohongi kita. Alam tidak mungkin membohongi kita. Yang pandai berbohong adalah diri kita sebagai manusia. Karena kita memiliki tujuan
memiliki kepentingan, tapi alam semesta selalu bergerak sesuai kodratnya, sesuai penciptaannya, dan tidak akan pernah bohong kepada kita. Maka kita belajar kepada alam semesta agar spiritual panjenengan benar-benar luar biasa. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu buat semuanya.